Oke. Sebenarnya penjelasannya itu sederhana sih ini. Kenapa di otak kita itu muncul asosiasi, ya, asosiasi macam-macam lah ya. Itu yang namanya kenapa kok kemeresek gini ya suaranya punyamu ini? Aku Nah, enggak sih. iya kamu nggak dengar, aku dengar. Kresek-kresek. Ya, itu mungkin asosiasi, enggak ya? Lain. Asosiasi, ini tak culek kan. Teknologi, Mas Bro. Oke. Oke, yang namanya asosiasi atau yang namanya imaji. Kalau siapa namanya Antonio Damasio itu mengatakan imaji. Ya. Antonio Damasio itu mengatakan imaji. Jadi apa yang kita lihat secara kalau gayanya itu secara ontologis gitu ya itu ya ontologis itu kan apa adanya gitu ya sementara imaji kita itu bisa jauh dari apa yang namanya ontologis. Kalau bahasa orang-orang yang belajar apa jenenge filsafat itu gaya itu epistemologi ya. Ada sebetulnya yang ontologis itu apa adanya, epistemologis itu adalah imaji kita dari apa yang ada gitu. Ya. Itu ya hanya ya seperti itu. Apa yang ada secara ontologis itu seringkali imaji kita menjadi epistemologis itu imaji gitu. Jadi persepsi atau yang namanya imaji kita itu berbeda-beda itu. Misalkan kamu dengar orang bilang kursi gitu ya, kursi itu. Yang kamu bayangkan dengan yang kamu bayangkan tentu beda. Begitu juga benda lainnya atau warna. Iya, warna. Begitu ada orang menyebut kursi, ya memang sih kursi itu di dalam pikiran kita pokoknya ada kakinya 4, ada tempat duduknya, ada sandarannya, itu kursi gitu ya. Kalau nggak ada sandarannya namanya dengklik gitu ya. Nah, namanya ya dengklik cilik gitu ya. Ya, itu adalah imaji kita tentang kursi itu. Imaji kita, asosiasi kita tentang kursi. Nah, tentang namanya tahayul ini, by the way ya omong-omong, itu tahayul itu adalah ya, kritikan terhadap keyakinannya orang lain, gitu ya. Kalau imaji orang lain itu namanya tahayul. Kalau imaji kita namanya iman. Iya. Kalau demikian. Keimanan orang lain dibilang tahayul. Kalau kita bilang keimanan, ya itu. Jadi apa tentang segala suatu klenik yang dimiliki oleh keyakinan orang lain itu disebut tahayul. Begitu klenik yang diyakini namanya iman. Itu namanya iman. Aku sih sebenarnya nggak mau berkata-kata yang kemudian orang bikin sensi gitu ya. Lah aku cuma ngomong gitu. Bahwa segala sesuatu yang kamu imani, ya itu tadi, itu iman saya lah. Orang lain punya iman lain, gitu. Iman ya orang lain gitu. Kan, ya boleh, tapi disebut tahayul, gitu ya. Itu loh dikasih tahu, handsetnya jangan dipegang, kerusuk-kerusuk. Itu ada yang ngasih tahu. Katanya keresek-keresek. Tuh kan, kalau nggak dipegang nggak keresek-keresek, kamu sih bandel, kasih tahu. Aku tadi nggak pegang katanya keresek-keresek juga, berisik. Ya memang handsetmu itu memang kuno itu. Oke, wes, enggak apa-apa. Oke. Balik lagi ke tahayul tadi. Nah, tuh ini ada Ayu. Apa? Ada Ayu Laksmi. Ayu siapa? Mana? Tadi ada Ayu Laksmi. Jadi aku sama dia Mbak Arum itu live di atasnya Mbak Arum gitu kan. Ada Elok Kartika. Oh, datang semua ini. Oke, terus. Oke, apa lagi? Nah, kan kalau di beberapa buku bilangnya gitu kan. Jadi asosiasi yang dibuat ketika kita tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi manusia tuh di otaknya mengembangkan sesuatu yang ketika ada sesuatu yang terlalu besar dan belum dipahami, maka dia mengembangkan asosiasi gitu kan. Jadi yang tidak diketahui gitu. Nah, masalahnya adalah kemudian itu sebenarnya jadi kayak untuk menahan kecemasan supaya nggak cemas gitu. Supaya belum dia tentu. Oh gitu.
Jadi belum tentu. Jadi imaji tentang segala sesuatu yang tidak ada terus diada-adain itu bisa menimbulkan ketenangan, bisa menimbulkan ketakutan gitu. Nah, itu dia. Jadi bisa menimbulkan ketenangan. Sebagian orang merasa oke ya, aku membuat asosiasiku dengan itu menjadi tenang gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian menjadi ketakutan, bahkan lebih parah ada yang kemudian menakut-nakuti dok gitu. Misalnya dosa lo ya gitu kalau lo tidur sama orang lain. Itu ada orang yang OCD yang tersiksa dengan gambar. Terserah emang itu sengaja. Iya, dari tadi sebenarnya gue juga pengen belokin, tapi ya gimana ya. Syukurin, biarin aja. Oke, ya itu. Jadi yang namanya imaji tentang segala sesuatu yang sebetulnya nggak ada, terus kita ada. Meskipun begitu ya, misalkan superstition yang dipegang tiap orang, itu tentang hal-hal yang dipahami, gitu. Dipahami. Contoh. Orang Inggris sana ya, kalau ngimpi melihat hantu, nggak mungkin lah dia lihat pocongan atau kuntilanak atau suster ngesot, nggak kenal di otaknya gitu. Ya, lah orang Inggris sana kalau lihat hantu ya lihat vampir, werewolf ya itu. Kalau orang Bali sana kalau lihat ya leak gitu ya. Kalau misalkan orang Sumatera Utara, lihatnya begu ganjang gitu ya, hantu panjang gitu. Ya, itu. Ya. Lah kalau orang Jawa itu perbendaharaan hantunya itu banyak itu. Jempri, perayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus, ilu-ilu, engklek-engklek, balung tandak, wewe gombel, ndas gelundung ya. Wah, kayak kuntilanak itu ya, banyak itu. Wah, kayak itu. Jadi itu yang menakutkan. Yang sebagian kalau yang menenangkan. Tapi pada dasarnya, awalnya itu dipakai teman sebagai teman. Itu kayak untuk teman. Seperti sesuatu yang pernah aku dengar. Apa kamu? Yang temennya setiap malam diajak ngobrol karena insomnia gitu kan. Ya nggak punya teman yang temen ngobrol itu memang hari. pada dasarnya pada awalnya orang itu terus kemudian mencari teman khayalan itu untuk menemani dirinya sendiri itu ya. Gitu, bahagia pastinya. Itu akhirnya itu kayak orang-orangan sawah itu loh. Orang-orangan sawah, kamu tahu orang-orangan sawah? Tahu, punya digunakan sawah untuk apa? Untuk nakut-nakutin burung. Akhirnya orangnya sendiri yang takut sama orang-orangan sawah. Lalu dibikin hantunya orang-orangan sawah. Bayangin aja, orang-orangan sawah dibuat oleh bedes-bedes sapian itu untuk nakut-nakuti burung ya. Lah akhirnya orangnya sendiri yang takut sama hantu sawah itu. Kalau malam-malam itu dia sendiri yang bikin gitu. Tapi kalau misalnya kepalanya jatuh jadi gelundung pringis sih kalau. Nah ya, gelundung pringis dal gelundung banaspati itu ya sama. Nah, tapi sebenarnya apa sih dok yang di otak kita ketika itu terjadi asosiasinya menjadi berubah-berubah atau asosiasinya menjadi yang irasional itu kemudian semakin berkembang, itu apa yang terjadi sih sebenarnya dok? Ya, apa resikonya apa risikonya gitu loh? Resiko apa? Resiko ketika kemudian kita sangat tidak irasional gitu loh. Itu kehidupan manusia itu selama sekian ratus ribu tahun itu memang enggak rasional. Dan nggak apa-apa sih, rasionalitas itu tidak membuat orang lebih bias itu. Ribuan tahun orang itu nggak kenal bumi ini bulat ya nggak apa-apa, bahagia-bahagia aja mereka. Jadi berarti bagian dari evolusi gitu ya, bagian dari evolusi. Karena yang dipahami manusia selama ribuan tahun, dipahami otak manusia. Itu otak manusia itu tidak penting kok. Yang namanya ini benar atau salah itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan supaya kita bisa bertahan hidup. Itu tugasnya otak. Oh, jadi sebenarnya ketika kemudian apapun asosiasinya, asalkan kemudian bereaksinya tidak kemudian mencelakai orang lain. Iya, lebih ya kan? Kita sendiri, bukan orang lain. Yang penting diri kita selamat gitu.
Oh gitu, oke. Ya, Oke. jadi otak kita itu dibentuk oleh alam ini adalah supaya kita mencari selamat loh, gitu ya. Selamat. Walaupun dengan asosiasi seperti itu tadi. Nggak penting asosiasi itu ngayal lah, asosiasi itu irasional lah, yang penting selamat gitu. Jadi khayalan selamat dulu yang penting. Jadi otak kita yang namanya emosi, sekali lagi balik ya emosi ya. Emosi itu pada dasarnya adalah kemampuan otak untuk melihat pola dan bereaksi terhadap pola itu gitu. Itu pola yang dilihat, itu pola itu. Ada yang bilang survive nih, jadi survival ya. Survive. Jadi yang penting adalah survivability ya, kemampuan orang untuk bertahan, kemampuan individu untuk bertahan ya, itu adalah emosi. Jadi emosi itu adalah kemampuan atau cara otak untuk melihat pola yang dilihat ya. Dia tidak algoritmanya lagi pola, jadi polanya pokoknya yang begini saya harus bereaksi seperti ini itu. Ya. Tapi banyak sekali gitu ya sekarang berasosiasi bahwa ketika kemudian dia tahayul menjadi sangat tidak cerdas kelihatannya. Benar nggak tuh gitu? Lah, tidak cerdas secara rasional, tapi cerdas secara emosional. Ya, secara emosional, misalnya kayak gini. Ketika kamu badannya panas, tapi pergi ke kiai. Do you think this is something like cerdas secara emosional? Atau gimana? Ribuan tahun begitu itu. Ke dukun. Iya, paracetamol itu baru aja ketemu kemarin itu. Obat panas itu ya. Dulu nggak ngerti itu. Orang sakit tipes dibawa ke dukun, ke kiai ya, ke pendeta itu. Ini orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Kamu tanya apa aja jawabannya punya mereka. Ya tapi kan meskipun nggak salah. Sembuh, Dok. Lah, nggak sembuh karena mereka juga nggak punya pilihan lain gitu. Ribuan tahun, kamu zaman tahun 1000, katakanlah tahun 1000 gitu ya. Kamu nggak usah jauh-jauh, orang yang dipuja-puja dalam kedokteran sebagai orang hebat itu ya, siapa namanya, yang melahirkan sumpah dokter itu, siapa? Hippocrates itu. Nah, dia itu teori tentang kesehatan itu ngawur semua dan dipegang ratusan tahun itu. Dan mereka nggak punya pilihan lain. Dipercaya orang namanya dokter gitu ya, menyembuhkan. Wah, ini yang namanya, bayangin aja sih siapa namanya, Hippocrates itu bilang, iya, ini apa namanya, yang namanya kesehatan kita itu dibentuk oleh keseimbangan dari 4 cairan tubuh gitu ya. Cairan merah, cairan kuning, cairan lendir, sama cairan hitam. Nah, ratusan tahun ngarang kayak gitu, semua orang ya mengamini aja, iya aja gitu. Tapi kan kalau sekarang udah makin tahu, sudah semakin ada bukti, udah semakin ada science, semakin 4.0 gitu ya. Apakah kemudian orang nggak mau berubah? Apa tetap aja kemudian banyak yang superstisius masih tetap gitu kan? Kayak zamannya Ponari kan baru beberapa tahun yang lalu, Dok, gitu kan. Dan kemudian Ponari, kalau seperti kamu bilang kan, ketika hari ini nggak percaya sama dukun yang ini, udah nggak mandi, ya cari dukun yang lain. Gimana gitu? Otak itu masih ada. Itu kan maumu itu orang itu yang nggak, orang itu ya. Kamu nggak usah jauh-jauh lah. Kamu kira itu di desa tertentu, nggak usah jauh-jauh. Kamu datang dari Lebak sana. Lebak sana itu. Apa di sana nggak ada tahayul? Ya banyak itu. Lebak itu loh, orang Baduy banyak. Jadi yang namanya tahayul atau superstition itu menemani manusia selama ratusan ribu tahun, membuat mereka bahagia itu. Membuat mereka bahagia. Dengan tahayul itu mereka bahagia gitu. Nah, kalau misalkan ya, orang Indian, begitu dia mati, jebret, apa kata orang Indian? Wah, dia kembali ke padang perburuan abadi. Lu seneng dia gitu ya. Iya benar. Ya. Itu ada di bukunya Winnetou. Winnetou ya. Gitu. Kan? Santi, halo gitu. Itu ada Santi. Nah, itu bahwa yang namanya apa namanya?
tahayul itu membuat orang bahagia dalam waktu yang lama itu. Ya, orang Indian itu. Pada saat dia mati dikatakan dia kembali ke padang perburuan abadi. Lu seneng dia berburu terus tiap hari gitu ya. Padahal mereka menunggu musim berburu itu nunggu tatanka, gitu kan. Lama. Tatanka ya, kayak, apa namanya? Iya. Ya, tatanka itu surga. Datang itu. Nah, ya sama itu. Sama itu. Kan? Ya, sama itu. Ya, itu kembali ke padang perburuan abadi. Orang-orang Hindi itu kalau mati dia masuk sevarga loka. Sefar itu artinya suara gitu. Sefar itu artinya suara, aga itu gunung. Jadi suara yang ada di atas gunung gitu ya. Yang di atas gunung Himalaya itu. Ya, itu adalah apa namanya? Pemahaman atau imajinasi. Dan kamu jangan heran kalau imajinasi orang tentang tahayul juga makin besar itu. Makin hari justru makin besar. Atau makin... kamu nggak tahu wahyu itu sekarang lewat internet. Itu temanmu itu yang naik kuda itu. Oh, ditanya wahyunya lah datang lewat mana? Lewat internet loh. Bayangin aja itu. Dia dapat wahyu dari internet. Jadi bukan serta-merta terus kemajuan teknologi itu menghilangkan tahayul. Tahayulmu jadi makin hebat itu. Tahayulmu jadi makin hebat. Loh, iya memang. Tahayulmu jadi makin hebat. Kayak kemarin dulu kan buka dukun maaf. Buka pengobatan alternatif. Mereka namanya gitu. Pengobatan alternatif sekarang lewat internet juga, Dok. Lah iya memang. Kamu jangan heran kalau kemudian itu orang itu makin lama tahayulnya juga makin hebat itu. Dulu yang namanya misalnya reinkarnasi dulu sederhana. Mati nyawanya itu pindah ke tubuh lain. Kenapa begitu? Penjelasannya adalah dulu itu populasi manusia tetap segitu aja gitu. Jadi dia itu nyawanya itu ya yang lahir mati, yang mati pindah. Terus cari yang lahir karena jumlah yang mati sama yang lahir itu sama seimbang. Sekarang dulu pada saat penduduk itu masih misalkan penduduk dunia itu 200.000 atau 1 juta gitu ya. Terus sekarang itu 7,5 miliar. Lah itu nyawanya itu dari mana itu. Kalau ngomong soal reinkarnasi. Tapi kalau kamu percaya dengan reinkarnasi, kamu akan mengembangkan ceritamu itu sok-sokan sampai kayak apa, sampai kemarin yang ada di Twitter itu. Wah, itu dia itu reinkarnasi dari orang Eropa karena dia itu membayangkan itu visionnya itu sesuatu yang tidak dilihat di Eropa. Wis embo lah ya, itu sak karepmu lah ya gitu. Ya. Ya memang baik itu. Jadi emang jadi tahayul memang sangat berperan pada evolusi gitu kan ya, konten evolusi tadi. Gitu. Artinya itu memberikan keuntungan evolusioner. Memberikan keuntungan evolusioner ya. Artinya memberikan keuntungan evolusioner itu artinya itu mendukung manusia untuk survive itu. Perkara itu khayal apa enggak penting gitu. Padahal dalam pikiranku ketika kemudian tahayul semakin besar semakin berbahaya kalau aku ngeliatnya jadinya berbahaya enggak juga gitu. Itu berbahaya bagi kamu, bagi mereka itu itu berkah itu tahayulnya itu berkah itu. Bayangin aja orang tahayul ngumpul bareng selamatan, ekonomi bergerak. Ya kan orang tahayul ngumpul bareng, ayo kita selamatan. Nyembelih sapi 9 itu, nyembelih wedhus itu 20 lah. Itu kan mendukung roda ekonomi bergerak. Nah, yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian superstisius ini bisa mengganggu jalannya emotional intelligence, Dok? Oh iya jelas. Emotional intelligence dulu. Jelas iya. Jelas iya. Bahwa menyandarkan kepada sesuatu yang khayal itu bahaya.
bahaya gitu ya. Bahayanya. Pada saat segala sesuatu harus terukur itu. Terus menyandarkan ke sesuatu yang tidak terukur, itu bahaya itu. Contoh ya. Ini misalkan ini ya, pengobatan kanker gitu ya, pengobatan kanker. Pengobatan kanker tuh ada yang terukur itu. Operasi, radiasi, terukur. Kalau orang melakukan misalkan kanker payudara, kemudian stadium 2B, terus kemudian dioperasi, diradiasi dan dikemoterapi. Sudah terukur. Sekian Jelas. persen, loh iya, sekian persen, sekitar 60 sampai 70% orang bisa bertahan selama 5 tahun. Itu terukur gitu. Tapi kalau tidak terukur, dia datang ke pohon beringin terus itu udahlah saya berserah diri kepada pohon beringin. Udah kalau pohon beringin berkehendak kanker saya akan sembuh itu. Iya. Tidak terukur itu. Nggak ada Tapi yang itu bisa membuat dia membuktikan. tenang. Oke. Ya, itu membuat tenang gitu ya. Membuat dia tenang meskipun ini bahaya bagi orang yang sakit. Tapi bagaimana otak kita itu bekerja tentang superstition itu sederhana, seperti kita berimaji tentang hal-hal yang lain itu. Kamu Nggak punya ada imajinasi, hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi itu dimodulasi, digabungkan dengan keyakinanmu itu. Berimajinasi yang digabungkan dengan keyakinanmu. Contoh. Ada satu agama ya, yang dia tidak ada ajaran dalam agama itu reinkarnasi itu. Tidak ada sih. Tapi kalau dia itu misalkan percaya sama reinkarnasi, dia akan mengada-ngadain itu, dihubung-hubungkan itu. Ya, Oke. pasti Dicari jalannya lah ya. Dicari jalannya. Tapi aku amazed loh, misalnya seperti ya udahlah ya, langsung aja aku tanya agama gitu ya. Dalam ratusan tahun gitu ya, kontennya terus berkembang sih kalau menurut aku gitu. Tapi dipertahankan gitu. Nah, meskipun kalau kita berpikir agama sekian ribu tahun bertahan, artinya dia memberikan keuntungan evolusioner. Evolusioner, ya. Kenapa bisa bertahan lama? Karena dia memberikan keuntungan evolusioner itu. Juga ya, ketenangan mungkin. Ya bukan hanya ketenangan, dengan agama kamu bisa gampang menggerakkan orang lain untuk kepentinganmu gitu. Kepentingan politis, kepentingan apapun gitu kan, bisa kelihatan banget. Mana ada agama yang tidak lahir dari gerakan politik? Sebutin aja satu. Nggak ada, semua lahir dari gerakan politik gitu. Nah, iya, memang sih gitu kan. Nah, iya itu. Tapi yang namanya keyakinan itu adalah membuat orang lebih patuh. Keyakinan itu membuat orang lebih patuh. Patuh kepada siapa? Kepada orang yang dianggap lebih dekat sama kepada di atasnya. Ya kepada junjungannya dia itu. Misalkan seorang kepala suku mengklaim saya ini berhak menjadi kepala suku karena penunggu pohon cipluan ini menghendaki saya jadi kepala suku gitu. Nah, wah dia ini orang dalamnya hantu pohon simbuan ini gitu ya, orang dalam gitu. Aku di orang dalamnya beringin. Orang dalamnya beringin gitu. Nah, otak kita sekali lagi, otak kita itu pada umumnya, hampir pada keseluruhan itu tidak menimbang mana salah yang mana yang benar gitu. Otak rasional kita itu lebih berfungsi sebagai pengacara ketimbang sebagai hakim itu. Jadi keyakinanmu akan dibela mati-matian oleh rasionalitasmu itu. Itu bukan rasionalitas yang dibajak oleh otak emosi, bukan? Ya memang dibajak gitu. Oh, oke. Namanya dibajak gitu. Tapi dalam hal ini itu membahagiakan gitu. Kayak kamu nyembah pohon beringin itu kan kamu bahagia. Ketawa-ketawa itu, kamu kan ketawa-ketawa itu. Kan bahagia. Takut dengerin nggak percaya. Kamu kan nyembah pohon beringin itu kan
bahagia gitu. Iya betul. Jadi memang orang mengambil itu dalam konten menggali otak kita, otak rasional kita itu lebih seperti pengacara ketimbang hakim dalam memodulasi keyakinan kita itu, emosi itu. Kita saling percayalah itu. Kenapa kamu kok percaya kepada misalkan hantu penunggu pohon simbuan gitu misalnya? Otaknya itu akan merancang sebuah skenario bahwa keyakinannya itu benar gitu. Dia apapun itu dia mencari cara, jawaban dan mencari atau meng-create sebenarnya bukan mencari, meng-create pembenaran. Gitu. Ya. Jadi semua superstitious itu dia butuh. Ya, dia gitu. Imajinasi dia yang liar itu dicarikan alasan pembenaran itu. Nah, dicarikan dalilnya gitu. Atau dicarikan atau gitu. Emang dibikinin kalau perlu? Lah ya nyari sendiri gitu. Kenapa kok gini? Kamu nyari itu alasannya itu. Dan tapi alasan itu apa? Enggak, tapi itu ya banyak sekali kemudian ini menjadi siloing gitu ya. Orang-orang kan beda-beda nih. Setiap orang punya dalilnya sendiri-sendiri, setiap orang kemudian mencari caranya sendiri untuk mengatakan bahwa dia yang paling benar, Dok, gitu. Nah, yang jadi soal sekarang ini ketika orang superstitious, mereka kemudian mengancam orang lain gitu loh dengan konten yang tadi kan membahagiakan. Oke, gitu. Tapi yang sebanyak sekarang mengancam gitu. Misalnya kayak yang kemarin sering kali dikatakan bahwa kamu jangan minum bir karena kepercayaan saya tidak memperbolehkan itu kan trespassing gitu kan. Nah tuh dia minum deh. Nah makanya kan aku bilang kan terjadinya malah jadi seperti itu gitu. Jadi nggak cerdas dong secara sosial akibatnya. Tidak cerdas secara sosial tapi kepentingan otak kita di awal itu nggak ngurusin sosial gitu, ngurusin keselamatan diri sendiri gitu. Otaknya ya sama, otaknya burung itu mana mikir temennya, ya nggak usah itu. Bagaimana temanku nanti nggak punya pikiran kayak gitu. Otak burung belum dibekali dengan kesadaran ya. Nggak ada kesadaran dalam otak burung. Kebanyakan burung sih ya, ada burung-burung tertentu yang sadar ya ada gitu ya. Burung sedikit apa banget yang gitu. sadar? Nggak ada gitu ya. Sama pada umumnya. Bukan burung apa, burungnya siapa? Pada umumnya sapi itu tidak merasa dirinya ada, dia tidak punya kesadaran. Tapi ada sapi-sapi tertentu yang merasa dirinya ada itu. Sudah dibuktikan itu bahwa ada sapi yang merasakan dirinya ada. Sehingga di negara-negara tertentu seperti Nederland dan Inggris itu, kalau mau menyembelih sapi, sapinya dibius dulu gitu. Atau undang-undang itu. Jadi dia tidak menyakiti, kesannya tidak menyakiti. Iya, dia tidak memberikan ketakutan. Karena kalau yang namanya ketakutan, penderitaan itu pada saat seseorang itu sadar itu. Pada saat kamu nggak sadar, kamu koma gitu ya. Misalkan seseorang itu koma itu. Pada saat koma dia bisa nggak dia merasakan nyeri? Bisa itu. Mau dicubit dia tangannya gini gitu. Gitu ya. Misalkan orang nggak sadar tapi bisa dicubit dia merasakan sakit itu. Tapi dia tidak sadar, sehingga dia tidak merasakan penderitaan. Dari orang menderita itu, pada saat dia sadar. Pain, nyeri, itu adalah satu hal. Penderitaan adalah hal yang lain itu. Nah, masalah, sehingga di otak kita pada saat manusia itu sadar gitu. Dia bisa menderita, tapi pada saat dia nggak sadar, pingsan misalkan, dia nggak merasakan apa-apa gitu. Nggak merasakan apa-apa gitu. Kenapa? Meskipun sakit bisa. Sakit, tapi dia nggak ingat apa-apa. Sudah tidak merasakan penderitaan. Nggak ingat apa-apa gitu. Oh iya, orang sakit bereaksi tapi dia tidak makanya itu kan. Orang pingsan aja nggak ngerasakan apa-apa, orang koma aja nggak ngerasakan, apalagi orang mati gitu ya. Kalau orang nggak sadar dalam konten bukan mati tapi nggak sadar karena ada nggak sih manusia nggak sadar? Ada. Orang kalau di bios itu dioperasi sadar nggak dia? Oh, nggak sadar gitu. Dia nggak merasakan nyeri, nggak merasakan apa-apa gitu. Nah, orang di bios saja nggak ingat apa-apa, apalagi orang mati. Maka orang mati lihat itu dulu anakku, ini istriku, omong kosong kan ya. Orang taknya udah rusak itu.
Tapi banyak yang berasosiasi seperti itu tuh. Nggak apa-apa, itu membahagiakan itu. Oke. Pada saat seseorang itu merasa bahwa mati itu bukan hanya sekedar mati, hanya pindah aja, itu sudah tenang dia, aku nggak mati gitu. Tenang gitu. Aku nggak mati, nanti aku pindah kemana? Ke apartemen, misalnya ya itu. Misalnya. Jadi hantu penunggu apartemen. Lah iya. Gitu. Oke. Nah, yang aku lihat, yang aku pelajari itu sesuatu yang kadang-kadang mengganggu sebuah tatanan nilai dan bukan tatanan nilai, tatanan yang swarm intelligence itu tadi. Sering kali itu terjadi. Padahal yang dilihat bahwa orang Jepang misalnya sangat superstisius juga kan gitu, dan mereka bahagia aja dengan superstisiusnya. Tapi kemudian secara tatanan sosial mereka tetap baik gitu. Nah, kebalikannya dengan di sini banyak sekali hal yang menurut aku mengganggu gitu dalam konten tatanan sosial, swarm intelligence-nya terganggu banget. Ini gimana, Dok? Indikator apa sih yang membuat mereka itu terjadi yang berbeda? Ya, kamu ngomong orang Jepang ya. Orang Jepang misalnya. Orang Jepang itu kliniknya juga luar biasa mereka itu. Klinik mereka itu. Parah kan? Tapi kliniknya itu dipegang sendiri, nggak ngajak-ngajak orang gitu. Nggak ngajak-ngajak orang gitu ya. Misalkan nyembah dengkulnya Buddha kayu, ya nggak apa-apa. Orang lain ya. Dia nggak akan ngajak-ngajak orang lain. Kamu sudah nyembah itu belum? Gitu. Enggak itu. Mereka simpan kliniknya itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Nggak ngajak-ngajak. Tidak hanya ngajak, kadang nyuruh kan kalau di sini. Iya itu. Maaf ya, aku cuma mengingatkan, kamu sudah ngelus-ngelus patung Buddha belum? Nggak pernah gitu orang Jepang gitu. Maaf ya, kamu udah salat belum? Maaf ya, sekedar mengingatkan, kamu sudah megang patung Buddha belum? Nggak pernah ada kayak gitu. Karena mereka paham itu adalah wilayah privat itu. Bagi orang Jepang itu, yang namanya keyakinan itu wilayah privat. Tidak layak untuk diumbar dan tidak layak untuk nge-share keyakinannya dia gitu. Sebenarnya ada beberapa keyakinan malah ini bukan hanya men-share, malah mewajibkan gitu ya. Jadi seolah-olah kan kamu tanya bedanya ya itu. Oke. Kan kamu tadi tanya bedanya, kenapa orang Jepang itu kliniknya luar biasa tapi kok sosial intelijennya baik, nggak rese itu, iya. Karena memang beda, keyakinannya juga beda. Keyakinannya mereka, pengetahuan mereka bahwa keyakinan itu adalah untuk pribadi, untuk dirinya sendiri gitu ya. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bahwa kamu percaya bahwa ngelus-ngelus dengkulnya patung Buddha kayu yang ada di kuil Nara itu bisa membuat dengkulmu sehat, iya terserah kamu itu. Tapi ya nggak ngajak orang lain. Ayo, kamu kalau nggak ngelus-ngelus dengkulnya Buddha ini kamu kafir kamu misalnya gitu ya. Ini udah ada. Itu bedanya itu. Jadi memang berbeda keyakinan pada satu populasi, satu budaya itu beda itu. Meskipun ya dulunya kan manusia ini kan ada jejak-jejak di otak kita itu. Kalau diteliti di jejak-jejak di otak kita itu bahwa sebetulnya manusia itu memang perjalanannya dulunya animisme ya, animisme bahwa nyembah itu pohon kan? Bukan nyembah itu. Salah kalau okay. Animisme itu nyembah itu salah itu ya. Animisme itu orang itu percaya bahwa semua benda itu punya anim, punya jiwa itu. Jadi literally itu orang-orang animisme itu ngomong sama batu, tuh batu saya lewat ya gitu. Loh, dia juga paham bahwa batu itu tidak akan memberikan respon, tidak ngomong. Tapi bagi dia itu sudah cukup. Permisi ya batu, saya mau lewat itu. Orang yang punya animisme itu juga nggak punya kepercayaan bahwa batu itu bisa balas dendam itu. Ya enggak itu. Tuh batu saya minggir ya itu.
lewat ya. Nah, terus kalau kemudian dia terus mau makan apa namanya pohon mangga, aku minta buahnya ya. Habis makan ambil terima kasih ya. Loh, sebetulnya dia ngomong sama dirinya sendiri gitu. Oh, kayak yang sering you lakukan kan? Oh, kamu tak ajar loh kamu ya. Kamu tak culek matamu kamu. Kamu kan sering bilang terima kasih sama kentang. Ya udah sih. Bayangin aja, aku makan kentang itu. Kan berarti kehidupan kentangku ambil untuk melanjutkan kehidupanku. Aku bilang terima kasih ya wajar dong gitu. Lah ya iya, aku bilang makanya kayak kamu yang suka bilang terima kasih kepada kentang, sama anim itu semua punya jiwa itu. Punya jiwa itu. Terus lama-lama mereka mikirnya adalah bukan batunya punya jiwa. Batu itu ditungguin oleh sesuatu itu. Roh penunggu batu. Jadi kayak gitu evolusi dari asosiasinya itu sendiri gitu ya. Iya, itu juga. Oke. Lama-lama itu banyak Tuhan penunggu, beringin maneh gitu ya. Tuhan pembuat. Ya, apa sih, misalkan ya, orang Yunani kuno, dia nanya, ini petir nih kok bisa ada petir ya? Nah, mereka membuat Tuhan yang menciptakan petir gitu ya. Iya. Sama juga yang membuat itu yang menciptakan Zeus itu. Zeus itu menciptakan petir dan Hercules. Hercules Pokemon. Bukan. Pokemon. Kamu ya. Nah, ini ya. Zeus yang buat. Terus ini apa nih? Ini badai di laut ini kenapa? Oh, itu ada Poseidon yang marah. Mereka buat sendiri gitu. Ya, tapi pinter banget ya otak manusia itu kemudian. Loh iya, mengimajinasikan itu. Lah pada saat terus kemudian manusia itu tahu bahwa petir itu adalah kilat, itu adalah awan ketemu awan jadi kilat gitu ya. Matilah Tuhan Zeus itu, sudah nggak diperlukan lagi ya itu. Nah, tunggu. Tapi gitu ya, kemudian ada beberapa boleh dibilang agama lah ya yang tetap bertahan seperti tadi. Nah, padahal kemudian berkembangnya malah jadi kayak gini, membenturkan antara nilai-nilai agamanya mereka gitu dengan sains. Nah, ini yang terjadi nih. Padahal kayak tadi tuh, Zeus sudah nggak diperlukan, si Poseidon juga nggak diperlukan karena kemudian gelombang, mereka tahu arah secara sains bisa menghitung. Nah, kenapa nih sekarang zaman sekarang justru banyak orang yang masih membenturkan antara nilai-nilai sains, antara sains dan juga antara soal klinik itu tadi gitu. Itu ada namanya alien itu gimana? Oh ya, alien gimana? Isu alien itu ada. Isu tentang alien itu ada setelah Perang Dunia Kedua. Setelah yang namanya manusia itu punya pesawat. Sebelum ada pesawat, kita itu nggak punya yang namanya isu tentang piring terbang, itu nggak ada. Piring yang ada itu adalah setelah Perang Dunia Kedua, ya. Setelah kita punya pesawat, baru kita punya yang namanya hoax atau mitos tentang piring terbang. Sebelumnya nggak ada itu. Ya. Nah, sampai ada yang sekarang bilang bahwa yang namanya UFO adalah mata-mata Dajjal. Ya itu sudah. Loh ya. Bedanya sama percaya sama kentang ya nggak sih? Superstitionnya itu dipercanggih dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itu bukannya menghilangkan superstition, tapi mempercanggih superstitionmu. Oke. Jadi makin parah. Nggak usah jauh-jauh. Ada pengarang buku yang namanya Erich von Däniken. Walah itu ya. Erich von Däniken. Itu ada bukunya yang paling itu tahun 60 itu disebut The Gold of God gitu ya. Emas para emas Tuhan itu. Wah, dia itu menceritakan bahwa yang namanya ditulis itu buku tuh aku baca sampai selama baca tuh getem-getem pengen tak bakar aja buku ini itu ya. Buku itu dipercaya banyak orang gitu ya. Erich von Däniken itu bahwa yang namanya piramid yang ada di mana? Di Mesir, dengan piramid yang ada di di Amerika Selatan itu berhubungan itu. Dibentuk oleh Maya dengan orang itu sama itu. orang Padahal, orang Mesir.
Goblok banget ya, itu tahunnya beda jauh gitu ya. Lah, tapi banyak orang yang percaya gitu. Banyak orang yang percaya bahwa yang namanya piramid yang ada di Mesir dan piramid yang ada di Amerika Selatan itu Peru. Itu adalah bangunan yang dibuat oleh entitas yang sama, UFO. Kurang ajar banget ya. Bahkan patung-patung di Pulau Pasca itu juga diklaim Erik von Däniken sebagai UFO itu yang gede-gede itu, yang kemudian ada badannya. Itu. Baru kemudian jengkelin banget. Padahal itu baru tahun 1700 itu dibuat itu. Tapi ada juga tuh yang percaya sama apa namanya tanah India dan Sahara berhubungan. Nah, kamu jangan bikin masalah lagi. Kamu nanti disiwak kapok lo kamu. Gak diwamu kamu. Udah terjadi. Ya, oke. Gitu. Ya, kita kembali ke bagaimana otak merespon ini. Merespon. Jadi, kalau misalkan kalau sekarang kita itu melihat bagaimana otak kita itu merespon yang namanya superstition ini, merespon superstition, itu bukan lantas otak kita bilang gini, ini yang saya yakin ini bener apa enggak ya? No, enggak kayak gitu. Masa jadi otaknya gitu? Iya kan kamu kan agak gendeng gitu. Oh, oke. Kalau aku gendeng temen, ya. Aku setengah deh. Kamu agak gila gitu ya. Kamu agak situasi sekarang agak gila gitu. Kalau aku kan gilanya ekstrim. Oke. Saudara ekstremisme. Ya kan? Nggak, tapi itu tadi sekarang balik ke soal superstisius itu. Betapa kemudian semakin hari memang semakin canggih. Betapa kemudian semakin benar banget, semakin kemudian 4.0 semakin banyak orang namanya inovator 4.0. Kamu kayaknya kalau sudah inovator 4.0 terus nggak percaya klenik. Percaya gitu. Parah banget gitu kan. Nah, sehingga kemudian aku melihat kemudian asosiasi terhadap social intelligence di sini mungkin semakin berat gitu loh. Semakin semakin beratnya tuh karena itu ada yang ngerasani Budiman dirasani itu. Oh, Budiman dong gitu. Ntar kita ngobrol sama dia, jangan sedih, tenang, udah kita siapin ya nggak sih? Lah kamu kira kalau sudah 4.0 itu terus kemudian nggak percaya klenik, lu ya percaya, malah kleniknya itu makin dipercanggih, bisa lewat internet itu. Semakin mengherankan untuk aku dan kekhawatiranku mungkin salah adalah kemudian bangunan swarm intelijennya menjadi buruk gitu ya. Tapi itu tadi bandingannya sama Jepang oke, keren gitu, tetap dia secara sosial bagus. Itu tadi saya juga dengar bahwa itu tidak trespassing, dipakai untuk dirinya sendiri. Sementara di sini aku ngelihat kebanyakan orang malah justru menghancurkan gitu tatanan sosial itu gitu, tatanan swarm intelijen itu gitu. Nah, makanya aku agak pikir apa yang harus dilakukan kalau indikatornya memang harus terhadap mempelajarinya untuk dirinya sendiri, membahagiakan ya udah, bahagiakanlah dirimu gitu, jangan kemudian nggak usah melakukan terhadap orang lain. Ininya apa? Sarannya apa, Dok? Ya, itu perlu latihan panjang bahwa yang namanya tidak trespass kepada pribadi orang lain itu perlu latihan gitu. Perlu latihan. Tidak bisa diberitahu terus kemudian jangan begini terus besok itu langsung dia empati kepada orang itu. Enggak bakalan. Empati itu perlu dilatih, perlu latihan yang panjang untuk berempati itu ya. Kamu punya keyakinan, oke, itu keyakinanmu ya. Tidak usah trespass ke keyakinan orang lain itu. Tapi untuk tidak trespassing, tidak masuk ke wilayah privat orang lain, itu perlu latihan itu. Ya. Aku sering trespass loh. Memang itu. Nah, itu kalau kita, tapi yang namanya imajinasi kita tentang superstition itu setiap orang punya itu ya. Ya ada orang-orang tertentu yang nggak ada. Orang-orang tertentu
nggak ada, sudah rusak otaknya ya tuh. Dari kecil sudah nggak punya imajinasi tentang superstition, itu sudah nggak punya itu. Ya itu ada orang-orang yang kita pada umumnya manusia itu ya, karena ini memberikan keuntungan evolusioner dalam jangka waktu yang lama. Otak kita itu adalah perkembangan evolusioner itu ya. Jadi misalkan orang itu, jadi jejak-jejak animisme dalam otak kita itu masih ada, jejak-jejak politeisme itu juga ada itu. Boleh aja orang itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, tapi dia masih percaya hantu penunggu pohon. Apa bukan animisme namanya itu? Ya, ditambah kemudian itu makin disosialisasikan. Terus kemudian percaya pada orang-orang suci, pada malaikat. Lah apa bukan politeisme namanya itu? Ya cuma ini lain. Ya lah udah terserah lah kamu ya itu. Tapi itu adalah jejak-jejak bahwa secara evolusioner otak kita itu melewati masa-masa itu ya. Melewati masa-masa itu. Bahkan kalau yang sekarang yang membuat aku juga agak gemes ya, padahal sebenarnya ya nggak usah gemes gitu ya, yaitu kemudian kayak menghalukan, menuhankan atau kemudian habaib gitu-gitu kan. Aku tanya kamu itu ya, kamu tuh nggak usah gemes-gemes gitu loh ya. Kamu itu ngasih tahu orang tentang emotional intelligence, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol itu. Lah ngapain kamu berusaha ngontrol orang lain itu? Aku nggak ngontrol, kaget. Lah itu tadi kesel tadi itu apa? Ayo. Kesel itu tidak pintar secara sosial. Nah iya, kesel itu kan kamu merasa orang lain kok nggak gini ya, orang lain kok nggak gitu lah. Ya kamu sendiri yang capek itu. Apa yang dikatakan orang lain, apa yang diyakini orang lain, apa yang dipikirkan orang lain adalah sesuatu yang di luar kontrolmu itu. Ketawain aja nggak apa-apa daripada kamu kesel. Bete sendiri gitu. Nggak bete, cuman begini nih. Lah kesel apa namanya? Kesel itu apa? Apa namanya, bahasa kita agak berbeda mungkin ya. Lah terus apa? Kamu kesel ngapain? Ayo, kesel sama orang yang ini apa ngapain? Ayo. Karena mereka orang-orang yang kemudian menghancurkan orang lain, yang itu yang di depanku. Apakah kemudian aku diam aja, gitu kan? Itu kan berbahaya untuk aku. Misalnya kayak itu tadi, misalnya kayak, hey, kamu berani itu ada kluk-kluk stand pote-pote itu terus kamu menghadang, ya kamu dibantai lah sama mereka. Gitu. Iya itu. Tapi yang paling aku ini tuh resah tuh misalnya kayak waktu itu saudaraku tuh kanker payudara, Dok, dan setengah mati kalau aku ajak untuk rumah sakit nggak mau, dan dia pakai daun-daunan gitu kan, yang menurut aku ya ampun please deh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh gimana, memang nggak bisa maksa dia, nggak bisa. Cuma kan sementara aku tahu gitu, dan aku harus kasih tahu bahwa ini dong diobatin udah lama gitu kan, bisa dilakukan. Karena kemudian mamah juga mengalami itu, tapi sempat bersih dulu gitu, walaupun kemudian recurrent ya beberapa tahun kemudian. Tapi kan menurut aku ya itu ya itu dia itu ke dukun ya ampun gitu, sedih aku gitu kok ya. Kan kamu sedih lah, ngapain lo kamu sedih itu ya? Ya wis karpe ngono kok gitu itu. Ya kalau kamu sakit jangan ke dukun gitu itu. Tapi dia bilang ya, alah nanti semua orang juga mati gitu. Itu dia ngomongnya persis gitu. Emang bener itu kamu mati itu. Tapi kalau bisa disuruh milih, kalau bisa mati besok ya jangan mati sekarang gitu. Bisa mati lusa, jangan mati besok. Bisa mati tahun depan ya jangan tahun ini kan gitu ya gitu. Iya, itu kalau pikirannya agak waras lah ya itu. Makanya pikiran kita itu waras dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak, dikit aja waras itu. Ya itu yang membuat aku merasa apakah harus berbuat sesuatu atau didiemin aja orang-orang dengan kondisi yang waras dikit aja gitu ngajaknya gitu. Kalau kita bisa mengajak waras sedikit, mengubah kultur satu populasi, satu populasi itu perlu satu generasi minimal. Oke. Berarti anak-anak dong.
yang kita ajarin Iya. anak-anak. Dan kalau anak-anaknya dengan ibu-ibu semacam kita kan berarti kan harus kitanya juga dong dok mulai untuk melakukan sesuatu. Apa? Nah Ya iya kan? itu, Ya kan? iya ya udah ya dimulai dari itu ya militan gitu ya, ngasih contoh. Kalau kita itu ngasih contoh, itu jangan gitu, nyolong itu nanti dosa gitu. Tapi nanti terus ada barang ketinggalan diambil gitu lah. Ya apa itu? Sama aja gitu Ya, kan. sama aja gitu. Nah itu ya itu. Ya Kebersihan walaupun itu kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu aku ketawain ya, sejenis yang nanya-nanya bego gitu kan, sejenis yang Iya. Sahara dan India itu gitu kan, aku iseng kalau itu gitu kan, sesuatu Ya. yang iseng gila itu gitu. Tapi kalau udah berurusan dengan kesehatan, aku kok rada akunya sendiri juga cemas gitu kan. Aduh, ini gimana sih? Apalagi Ya. kemudian disosialisasikan. Contohnya kayak ada kalung apalah itu gitu ya yang menahan virus gitu kan. Aku kan ada gitu. Kenapa Loh, juga kamu itu kalung itu berfungsi cuman hanya pada kondisi-kondisi tertentu, nggak berfungsi. maksudnya? Itu kalung itu memang ada fungsinya. Bisa menangkal virus corona itu bisa. Tapi tidak berfungsi pada kondisi-kondisi tertentu. Pada saat kamu nggak pakai masker itu nggak berfungsi. Gitu. Setuju. pada Setuju. saat kamu itu physical deket-deketan distancing. tidak physical distancing, itu kalung itu tidak berfungsi. Kalau kamu yang namanya pakai masker, physical distancing, cuci tangan, kalung itu berfungsi. Nggak percaya kamu? Kayak emang. Gitu caranya mikir ya. Oke, tinggal sedikit dong, waktunya tinggal 6 menit. Jadi aku tuh pengen closingnya bagaimana dengan konten-konten yang superstitious ini menghadapi konten tidak merusak swarm intelijen, itu aja. Oke, bahwa yang namanya superstition itu dulu adalah salah satu variabel dari swarm intelligence. Oke. Bahwa manusia itu bisa disatukan dengan takhayul bersama. Percaya. Jadi memang distribusi apa namanya? Kecerdasan distribusinya jalan. 1000 orang percaya kepada pohon beringin, nah mereka bisa disatukan, ya. Oke. Ya. Banyak orang yang beriman kepada pohon beringin bisa perang sama orang yang beriman kepada pohon simbuan, gitu ya. Oke. Nah, itu memang untuk swarm intelligence. Tapi pada saat kita as a society, bahwa yang namanya kita dalam satu bumi ini live as one, ini jadi ancaman. We live as one. Ini jadi ancaman. Kita cenderung memang itu yang namanya tribalisme dalam otak kita itu memang ada tribalisme. Ya, tribalisme itu ada dalam otak itu. Nah, tribalisme itu hanya bisa dihilangkan dengan yang namanya narasi-narasi baru, ada yang namanya realita intersubjektif baru. Ya, dulu ada bangsa, terus sekarang ada yang namanya we live as one gitu. Nah, pada saat seperti ini superstition itu menjadi ancaman gitu. Kecuali orang-orang itu terus kemudian meletakkan superstition ini atau hal-hal yang tentang khayal-khayal dalam wilayah privat gitu. Oke. Gitu. Tapi di otak kita itu sebetulnya hanya adalah yang namanya imaji dari semua memori dan imaji itu yang menghasilkan yang namanya superstition ini tuh. Oke. Ya, jadi akibatnya memang kalau kita dengan kondisi yang kita ini kan dari New World Order ini kan we live as one, ya kan? As one. We live as one. Nah, dalam konten tertentu kita akan harusnya membangun sebuah semacam moral landscape yang baru, satu pemikiran yang baru, sebagai cara yang baru. Yeah. Itu akan kita bahas di buku selanjutnya yang akan kita bahas sebelum social intelligence. Nah, tapi aku akan juga bikin beberapa karena kurang 3 menit, saya akan bikin juga beberapa agenda yang tidak semuanya nanti lewat IG Live, tapi akan lewat hal-hal yang lain gitu ya, yang akan saya bikinkan, mungkin bikin Twitter Live gitu kan, mungkin juga dengan teman-teman yang lain lagi yang menurut saya bisa lebih interaktif. Tapi prinsipnya kita sedang membangun sebuah
kami gitu ya ingin gitu membangun sebuah sehat berpikir yang lebih normatif lah, yang lebih bisa terpakai dalam era yang sekarang. Gitu. Terima kasih Dok. Terima kasih aja pokoknya. Dan tinggal 2 menit, suka deh dengan acara ini. Minggu depan kita mulai bahas soal ini ya Dok, moral landscape. Oke? Moral landscape, oke. Sampai jumpa minggu depan, Kamis seperti biasa jam 10. Bye. Otak takhayul pada manusia Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan sains modern, fenomena takhayul tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Keyakinan akan hal-hal mistis, seperti angka keramat, ritual pencegah bala, atau ramalan nasib, seringkali memengaruhi keputusan sehari-hari. Mengapa manusia, dengan otak yang mampu menciptakan teknologi canggih, masih mempercayai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris? Bagaimana otak manusia Indonesia memproses tahayul, dan mengapa keyakinan ini begitu kuat di tengah budaya yang kaya akan tradisi? Video ini akan menjelaskan fenomena tahayul dari sudut pandang neuroscience, psikologi, dan antropologi dengan fokus pada konteks masyarakat Indonesia. Takhayul, atau dalam bahasa Inggris disebut superstition, merujuk pada keyakinan atau praktik yang tidak didasarkan pada fakta ilmiah, tetapi diyakini memiliki pengaruh terhadap peristiwa tertentu. Di Indonesia, tahayul tampak dalam berbagai bentuk, dari larangan menikah di bulan Suro hingga kepercayaan bahwa burung hantu adalah pertanda kematian. Fenomena ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga cerminan cara otak manusia memproses informasi di tengah ketidakpastian. Bagian 1. Neuroscience di balik takhayul. Untuk memahami takhayul, kita perlu menyelami cara kerja otak manusia. Menurut penelitian oleh neuroscientist Michael S. Gazzaniga tahun 2018 dalam bukunya The Consciousness Instinct, otak manusia dirancang untuk mencari pola dalam lingkungan. Kemampuan ini, yang dikenal sebagai pattern recognition, adalah hasil evolusi yang membantu manusia bertahan hidup. Misalnya, nenek moyang kita belajar mengenali suara gemuruh sebagai tanda bahaya badai. Namun otak juga cenderung melihat pola, bahkan ketika pola tersebut tidak ada, fenomena yang disebut apofenia. Apofenia adalah kecenderungan otak untuk menghubungkan peristiwa yang sebenarnya acak. Dalam konteks takhayul, seseorang mungkin mengaitkan keberuntungan dengan memakai baju tertentu karena pernah menang lotre saat memakainya. Penelitian oleh Damish dan kawan-kawan tahun 2010 dalam jurnal Psychological Science menunjukkan bahwa keyakinan pada takhayul dapat meningkatkan performa seseorang karena efek placebo. Ketika seseorang percaya bahwa suatu tindakan membawa keberuntungan, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Bagian otak yang berperan besar dalam tahayul adalah amigdala dan korteks prefrontal. Amigdala, yang mengatur emosi seperti ketakutan, seringkali bereaksi berlebihan terhadap ketidakpastian. Sementara itu, korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional, kadang kalah cepat dibandingkan amigdala dalam situasi penuh tekanan. Menurut Ledoux tahun 2015 dalam Anxious, Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety, respons emosional yang cepat ini menjelaskan mengapa orang cenderung mengikuti takhayul dalam situasi sulit, seperti saat menghadapi ujian atau bencana alam. Di Indonesia, ketidakpastian seringkali menjadi pemicu tahayul. Misalnya, nelayan di pesisir Jawa kerap melakukan ritual labuhan untuk menenangkan laut sebelum melaut. Ritual ini mencerminkan cara otak manusia mengatasi ketidakpastian dengan menciptakan ilusi kendali. Penelitian oleh Malinowski tahun 1948 dalam Magic, Science, and Religion menyebutkan bahwa takhayul muncul ketika manusia merasa tidak berdaya terhadap alam atau nasib. Bagian 2. Psikologi takhayul. Dari sudut pandang psikologi, takhayul juga terkait dengan konsep locus control. Menurut Rotter, tahun 1966, dalam teori psikologi sosialnya, individu dengan external locus of control cenderung percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh kekuatan luar, seperti takdir atau roh. Sebaliknya, mereka dengan internal locus of control percaya bahwa mereka mengendalikan hidup mereka sendiri.
Di Indonesia, budaya kolektivis dan kuatnya pengaruh agama serta tradisi seringkali mendorong external locus of control, yang memperkuat keyakinan tahayul. Penelitian oleh Weiss tahun 2014 dalam Believing in Magic, The Psychology of Superstition, menunjukkan bahwa tahayul seringkali berfungsi sebagai mekanisme coping. Dalam situasi stres, seperti saat menghadapi pandemi atau krisis ekonomi, orang cenderung beralih ke ritual tahayul untuk merasa lebih aman. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada kebiasaan memasang jimat di rumah atau kendaraan untuk perlindungan. Ritual ini memberikan rasa kendali psikologis, meskipun tidak ada bukti empiris yang mendukungnya. Selain itu, tahayul juga diperkuat oleh confirmation bias, ketika seseorang percaya bahwa angka 13 membawa sial, dan kemudian mengalami hari buruk setelah melihat angka tersebut, mereka cenderung menganggap keyakinan mereka terbukti. Padahal peristiwa buruk itu mungkin terjadi secara kebetulan. Penelitian oleh Tversky dan Kahneman tahun 1974 tentang heuristik kognitif menjelaskan bahwa manusia seringkali membuat kesimpulan cepat berdasarkan informasi yang terbatas, yang memperkuat tahayul. Bagian 3. Konteks budaya Indonesia. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, memiliki keragaman budaya yang menciptakan berbagai bentuk tahayul. Antropolog Clifford Geertz tahun 1973 dalam The Interpretation of Cultures menyebutkan bahwa budaya Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinkretisme, perpaduan antara animisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Keyakinan animisme yang mempercayai bahwa benda dan alam memiliki roh masih kuat di banyak daerah. Misalnya, masyarakat Jawa mempercayai bahwa pohon beringin besar dihuni oleh makhluk halus, sehingga mereka menghindari aktivitas tertentu di dekatnya. Takhayul di Indonesia juga terkait dengan tradisi lisan. Cerita tentang Wewe Gombel atau tuyul yang diturunkan dari generasi ke generasi membentuk pola pikir kolektif. Menurut penelitian oleh Koenceraningrat tahun 1985 dalam Javanese Culture, masyarakat Jawa memiliki pandangan dunia yang holistik, di mana alam, manusia, dan roh saling terhubung. Pandangan ini mendorong praktik seperti selamatan, yaitu ritual untuk menjaga harmoni dengan alam dan roh. Agama juga memainkan peran penting. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, banyak praktik takhayul yang bercampur dengan ajaran agama. Misalnya, kepercayaan pada hari baik untuk pernikahan atau penggunaan tasbih untuk meramal nasib. Penelitian oleh Mulder tahun 1998 dalam Mysticism in Java menunjukkan bahwa sinkretisme ini mencerminkan fleksibilitas budaya Indonesia dalam mengadopsi berbagai pengaruh tanpa menghilangkan tradisi lokal. Di era modern, takhayul tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi. Media sosial dan budaya pop telah mempopulerkan takhayul baru, seperti ramalan zodiak atau numerologi. Fenomena dukun modern yang menawarkan jasa spiritual melalui platform daring menunjukkan bahwa takhayul tetap relevan di kalangan generasi muda. Penelitian oleh Endra Swara tahun 2018 dalam Antropologi Sastra Jawa menyebutkan bahwa urbanisasi tidak selalu mengurangi takhayul, tetapi justru menciptakan bentuk baru yang sesuai dengan gaya hidup modern. Bagian 4. Dampak dan refleksi. Takhayul memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia dapat memberikan kenyamanan psikologis dan memperkuat ikatan budaya. Ritual seperti selamatan atau labuhan tidak hanya tentang takhayul, tetapi juga tentang solidaritas komunitas. Namun, di sisi lain, takhayul dapat menghambat pemikiran rasional. Misalnya, kepercayaan pada pengobatan mistis dapat menunda seseorang mencari perawatan medis yang tepat. Penelitian oleh WHO tentang kesehatan masyarakat di Asia Tenggara menunjukkan bahwa keyakinan takhayul kadang menjadi hambatan dalam program vaksinasi atau pengobatan modern. Untuk menyeimbangkan takhayul dan rasionalitas, pendidikan sains dan literasi kritis sangat penting. Menurut Kahneman dalam Thinking Fast and Slow, melatih otak untuk berpikir secara lambat dan analitis dapat mengurangi ketergantungan pada heuristik yang mendorong takhayul. Di Indonesia, pendekatan ini harus dilakukan dengan sensitivitas budaya, agar tidak menghilangkan identitas lokal. Takhayul adalah cerminan kompleksitas otak manusia dan kekayaan budaya. Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya tentang keyakinan pada hal-hal mistis, tetapi juga tentang cara masyarakat menghadapi ketidakpastian dan menjaga harmoni sosial. Dengan memahami neuroscience,
psikologi, dan konteks budaya di balik tahayul, kita dapat lebih menghargai keragaman pola pikir manusia, sekaligus mendorong pendekatan yang lebih rasional dalam menghadapi tantangan modern. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa otak manusia, meskipun canggih, tetap dipengaruhi oleh naluri purba dan warisan budaya yang membentuk cara kita memahami dunia.